limoan wong cerita kok tak mungkin kuwi sama sombong ya
tapi kayaknya keberhasilan sebetulnya bukan karena memajukan dan umroh ya. Bagi saya keberhasilan adalah tobatnya. Yang saya minta adalah tobat. Saya aku ngambil tobat yang seminar orang kayu, orang tua dosa, orang Bunda tobat. Maka saya judulnya Lunas Jepang. Lunas Jepang, umroh tidak. Lunas Jepang, 40 hari, tak saya 40 hari, lunas tidak, 40 hari. Lunas tidak, itu orang rumah. Tegak. Nah itu Pak Dang itu tidak percaya itu Pak yang saya percaya. Di Amerika ini orang percaya banget. Aku sih tidak dipercaya. Pada itu Al-Quran, itu hasil, tapi orang dipercaya. Coba, kok dalam kondisi nek bayar. Coba ayat Al-Baqarah 27 sampai. Bicara satu ayat. Apabila kamu membayar riba, maka tak kupas ayatnya. Tapi yang bayar kabeh. Angger tak sedekahke, maka tak lipat gandakan semua. Kuwi ana dibolak-balik. Nah, dan juga kita kiamat. Nah, bolak-balik. Pak Yai, Pak Tema, Pak Yai. Pak Yai melewat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah Bunda Juju yang dari Kudus ini paling tua. Jadi saya sama Pak Tiono sekitar 9 tahun atau 10 tahun yang lalu saya terpuruk sekali dengan hutang. Sampai hampir setiap hari saya ditagih hutang. Gak bisa tidur, gak tenang. Terus saya ngaji kemana saja belum ketemu guru yang paling saya mantepkan. Setelah saya ketemu Bunda Juju, Pak Tiono ditanya, sholat opo ora Pak Tiono? Sholat, dia bilangnya gitu. Ternyata tidak sholat, kata Bunda. Kenapa? Karena tidak sholat berjamaah di masjid dan musola, dan pilih kirim barang dulu daripada sholat. Itu Pak Tiono dulu. Sampai setiap subuh disamperin sama Pak Wangsit, dia masih goreng tahu. Itu dulu. Mungkin ada Pak Wangsit di sini. Nah itu Pak Sutiono. Setelah ketemu Bunda Juju, menimba ilmu di sana, mau ikut puasa, mau ikut sholat, akhirnya pertobatan lainnya. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan sedikit demi sedikit, hutangnya lunas, bahkan sebelum lunas saya sudah umroh bertiga cash. Nah itu sampai dulu dipertanyakan sama tetangga juga, Pak Nur Fata juga Pak Mariadi, belum lunas utang kok wis umroh, itu gimana? Saya tanya, Bun gimana? Hutang itu wajib, umroh itu sunnah. Lah utangmu piro? 1,5 miliar Bu. Lah umrohmu
yang 375. Yo umroh sik menuna ning Gusti Allah bendang lunas utange. Bunda gitu. Akhirnya alhamdulillah berjalannya waktu saya bisa melunasi hutang dan anak saya Bayu ikut umroh hijrah terus saya sendiri alhamdulillah. Mbak Vika yang dulu suka nagih saya akhirnya dia ikut sama saya juga. Pak Nur Pata juga begitu ikut umroh alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Dan sudah punya momongan 13 tahun menikah belum punya momongan. Begitu sedikit testimoni dari saya Pak Sutiono, mudah-mudahan menggugah yang lain untuk kembali pertobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Vika, domisilinya dari Kudus. Saya sedikit cerita kenapa saya sampai bisa ikut sama Bunda Juju. Awalnya 4-5 tahun yang lalu saya bekerja di salah satu bank BUMN. Nah, pada saat itu mungkin kalau secara duniawi itu kayak nggak mungkin gitu loh seorang pegawai BUMN itu sampai istilahnya kolaps, kekurangan seperti itu. Tapi itu yang terjadi pada saya. Nah, saya itu ikut nih ngaji. Setiap ada yang bilang ngaji di sana. Saya ikutin. Nah, tapi yang benar-benar bisa membuka hati saya, lalu menggerakkan saya untuk kembalilah ke Allah. Kamu sekarang bertobatlah. Waktu itu hari Jumat, saya ingat saya datang ke rumahnya Mbak Ida. Nah, kalau biasanya saya datang itu saya nagih karena Mbak Ida sama Pak Sutiono itu dulu debitur saya. Kebetulan waktu itu sedang kolaps ya, jadi ketika saya datang mungkin Pak Tiono sama Mbak Ida tuh bertanya-tanya, waduh mau nagih ini. Di situ saya cerita sama Mbak Ida, saya ada masalah gini. Kebetulan kan saya diberitahu teman kalau Mbak Ida sama Pak Sutiono itu sudah hijrah, permasalahannya itu sama saya, hutang. Alhamdulillah sama Mbak Ida saya langsung dibawa ke Bunda Juju. Pada saat itu permasalahan saya itu sudah sampai kepolisian. Saya dilaporkan di Polres. Nah, kebetulan di sini juga ada Mbah Hono yang saat itu rumahnya di sebelah Polres ya Mbak. Ini berdua Mbah Hono rawuh itu menjadi saksi. Saat itu saya memang ketakutan, hidup nggak tenang dan iya betul gelisah. Lalu saya diajak ke pondok. Nah di pondok saya riado sama Bunda terus kemana-mana selama 40 hari. Di situ saya dikasih job desk jadi supirnya Bunda. Karena amalan kan memang kita harus memperbanyak amalan soleh. Nah sedikit dari sedikit di situ saya mulai bisa menata hati, taubat, kembali ke Allah dan jangan berhutang lagi, jangan mengulangi kesalahan yang dulu-dulu lagi. Nah saat saya riadoh di tempat Bunda itu saya dapat
panggilan untuk bekerja di Hong Kong. Itu visa saya sudah turun. Kebetulan di sini juga ada Mbak Ulfa. Saya ikut Riadoh, ada Mbak Ulfa juga. Saat itu Bunda gampang aja ngomongnya. Sudah, silahkan Mbak Vika udah ikut Riadoh. Kamu mau ngejar dunia atau Allah? Ya, seperti itu. Memang pilihan yang susah karena kalau secara logika, kalau saya berangkat ke Hong Kong, saya pasti dapat banyak uang dan itu bisa untuk melunaskan semuanya. Tapi belum tentu. Akhirnya Bunda menguatkan saya, Mbak Ulfa, dengan segala konsekuensi. Saya pasti bermasalah dengan PT yang akan memberangkatkan saya dan yang lain-lain. Setelah saya putuskan, akhirnya saya tetap di Indonesia, saya jalani prosesnya, saya hadapi semua permasalahan dan tetap saya terus kuat karena Allah. Alhamdulillah saat ini Allah sudah melunaskan hutang saya satu persatu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan ajaibnya dari Riadoh 40 hari ini, permasalahan saya di Polres yang tadinya sudah pada tahap SPDP itu alhamdulillah gugur. Alhamdulillah, itulah miracle dari Riadoh. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Bunda. Nama saya Ibu Eli. Alhamdulillah, kalau saya itu pengen sendiri mendengar cerita Mbak Vika mondok di Ungaran. Akhirnya saya cari Mbak Vika dan saya tanya, Mbak, ayo saya mau ikut mondok karena permasalahan saya sangat luar biasa dan mungkin kalau diceritakan tidak ada habisnya. Banyak utang, banyak masalah. Karena kebetulan saya single parent, anak saya 4. Jadi setelah saya diajak Mbak Vika ke sana, saya matur Bunda, saya nangis. Pokoknya saya mau Riadoh di sini. Tapi karena Bunda tahu keadaan saya harus menghidupi keempat anak. Bunda mengizinkan saya setiap hari Senin dan Kamis saya lanjut Bapak Ibu naik motor ke Ungaran sendiri. Jadi saya nginep setiap Senin malam Selasa saya nginep, nanti Selasa sore saya pulang. Nanti Kamis saya ke sana, malam Jumat saya nginep terus menjalankan kegiatan sedekah Jumat di sana, ngikutin kegiatan Bunda kemanapun saya ikutin Bunda seperti itu. Dan Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Bunda. Semua masalah saya diselesaikan Allah satu persatu. Dan Masya Allah, dulu yang saya mengejar dunia utang banknya itu Senin sampai Sabtu itu ada Bapak Ibu. Dan Masya Allah, tabarakallah, saya sudah ada. Dan terima kasih Bunda. Saya terapkan terus supaya tidak jangan ketemu Bunda tapi hati pengen ke sana bersama anak-anak Bunda tapi Allah belum mengizinkan. Makanya hari ini Bunda di Kudus. Saya itu sebetulnya ada acara Bunda, tapi saya pending, saya harus ketemu Bunda. Saya harus ikut kajian ini. Bapak Ibu jangan ragu lagi. Yakini kalau masih penasaran datang aja Riadoh ke tempat Bunda. Dan yang saya rasakan saat ini, saya tidak merasakan senang dan bahagia itu sama Bapak Ibu, tidak ada bedanya. Jadi hidup saya tenang, melihat dunia itu sudah tidak ingin itu, tidak Bapak Ibu, cuma ingin ketemu
itu. Terima kasih Bunda, terima kasih Mbak Ida, Mbak Vika, dan terima kasih semuanya. Cukup sekian. Apabila ada cerita saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya tidak ada masalah bukan gitu, Bapak. Cuma saya dimudahkan Allah. Jadi saya sebenarnya saya juga tidak orang kaya, tidak punya uang. Cuma saya alhamdulillah ikut Bunda Cucu dimudahkan segalanya dan bisa umroh berkali-kali. Dengan saya mengikuti 7 pilar. Waktu itu gaji saya cuma 400.000. Alhamdulillah saya bisa umroh dan bisa waktu itu 400.000 itu untuk kehidupan anak saya 2. Saya bisa nabung untuk umroh. Alhamdulillah Allah juga intinya tidak memberi saya hutang, cuma bisa mempermudah untuk umroh berkali-kali. Alhamdulillah ikut Bunda karena juga 7 pilar saya jalani. Ngintiliah bahasanya Bunda itu ngintiliah Bunda kemana aja. Alhamdulillah saya diberi kemudahan bisa mengikuti entah Bunda keluar kota di mana aja. Waktu itu saya juga tidak tinggal di pondok, cuma saya laju. Waktu jam berapa aja, jam 12, jam 2 dari pondok pulang ke rumah saya sendiri. Dan banyak rintangan juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah berkat Allah mungkin sayang sama saya, perjalanan semuanya saya dimudahkan. Dari gaji yang 400.000 bisa untuk biaya umroh saya alhamdulillah 100 hari persis mengikuti Bunda. 100 hari persis juga saya diberangkatkan umroh. Alhamdulillah Bunda kemanapun saya pasti ikut. Entah keluar kota seperti kayak ini tadi keluar kota, saya naik kota sendiri. Kotanya saya titipkan di rumah sakit Bapak. Kalau kamu di sini, kota saya titipkan ke rumah sakit Budi Sulam. Kalau mau ke Wonosobo atau Wonogiri, kendaraan saya titipkan di pondok, di Mampakan. Nanti pulangnya juga saya sendiri. Alhamdulillah intinya saya dimudahkan sama Allah karena menjalani 7 pilar. Dan alhamdulillah 10 dosa besar